Perhatikan dua kalimat ini. Kalimat 1, dia membaca buku di perpustakaan. Kalimat 2, dia bisa membaca situasi dengan baik. Kata membaca di kedua kalimat ini, apakah artinya sama? Tidak. Kalimat 1, membaca sama dengan melihat dan memahami tulisan. Kalimat 2, membaca sama dengan menganalisis atau memahami kondisi. Inilah yang disebut makna kontekstual, makna kata yang berubah tergantung konteks kalimatnya. Di UTBK TPS, soal makna kontekstual muncul hampir di setiap tes literasi. Dan ini bukan soal hafalan kamus. Ini tentang kemampuan memahami kata berdasarkan konteks penggunaannya dalam kalimat. Banyak siswa gagal di sini karena hanya menghafal satu makna kata, tanpa mempertimbangkan bagaimana konteks mengubah makna. Dalam 9 menit ini, kamu akan menguasai teknik SYSTEMATICCONTEXT analisis untuk menentukan makna kata dengan akurat, dari jenis-jenis makna, cara identifikasi konteks, sampai strategi eliminasi jawaban. Tidak lagi salah tafsir, hanya pemahaman konteks yang tepat. Ada 3 jenis makna yang harus kamu pahami. Jenis pertama, makna denotatif, literal. Ini adalah makna sebenarnya atau makna kamus dari sebuah kata. Makna dasar yang paling umum. Contoh, bunga sama dengan tumbuhan yang mekar, makna literal. Kepala sama dengan bagian tubuh paling atas. Jenis kedua, makna konotatif, kontekstual. Ini adalah makna tambahan yang muncul karena konteks, perasaan, atau asosiasi budaya. Makna ini bisa positif, negatif, atau netral. Contoh, bunga sama dengan anak perempuan, makna konotatif, dia adalah bunga desa. Kepala sama dengan pemimpin, makna konotatif, dia kepala sekolah. Jenis ketiga, makna kiasan, figuratif. Ini adalah makna yang digunakan dalam ungkapan, idiom, atau majas. Tidak bisa diartikan secara literal. Contoh, besar kepala, bukan berarti kepala secara fisik besar, tapi berarti sombong. Keras kepala, sama dengan kuat pendirian atau bandel. Ringan tangan, sama dengan suka menolong atau suka memukul, tergantung konteks. Di UTBK, soal makna kontekstual fokus pada konotatif dan figuratif. Cara membedakan, denotatif, makna tidak berubah di semua konteks. Selalu sama. Konotatif, makna berubah tergantung konteks kalimat. Figuratif, tidak bisa diartikan kata per kata. Harus dipahami sebagai kesatuan ungkapan. Tips, kalau kata, frasa terdengar aneh jika diartikan literal kemungkinan besar itu makna kiasan. Kalau masuk akal tapi punya nuansa tambahan itu makna konotatif. Sekarang strategi sistematis untuk mengidentifikasi makna kontekstual. Ada 5 langkah wajib. Langkah 1, baca kalimat lengkap. Jangan langsung fokus ke kata yang ditanyakan. Baca seluruh kalimat untuk dapat konteks penuh. Langkah 2, identifikasi kata kunci di sekitar. Perhatikan kata-kata sebelum dan sesudah kata yang ditanyakan. Ini adalah CLUE kontekstual. Langkah 3, cek jenis teks. Apakah ini teks formal, informal, sastra, atau ilmiah? Jenis teks mempengaruhi makna. Langkah 4, tes substitusi. Coba ganti kata yang ditanyakan dengan pilihan jawaban. Mana yang paling pas dalam konteks? Langkah 5, eliminasi yang tidak masuk akal. Buang jawaban yang membuat kalimat jadi aneh atau tidak logis. Teknik khusus identifikasi. Teknik 1, cari kata penanda konteks. Kata-kata seperti, sebagai, yaitu, maksudnya, artinya, sering menjelaskan makna. Contoh, dia menjadi jembatan, yaitu penghubung antara kedua pihak. Jembatan, di sini bukan jembatan fisik, tapi, penghubung. Teknik 2, perhatikan bidang ilmu. Kata sama bisa beda makna di bidang berbeda. Contoh, sel, biologi, unit terkecil makhluk hidup. Penjara, ruang tahanan. Teknologi, baterai. Teknik 3, cek apakah ada majas atau ungkapan. Kalau terdengar seperti idiom atau peribahasa makna figuratif. Teknik 4, perhatikan subjek dan objek kalimat. Siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, ini mempengaruhi makna. Contoh, mobil itu makan bensin banyak. Makan, di sini bukan benar-benar makan, tapi, menghabiskan, atau, membutuhkan. Teknik 5, cek konotasi positif, negatif. Apakah konteksnya pujian atau kritikan? Contoh, dia licin sekali. Konteks negatif, licik, tidak bisa dipercaya. Konteks positif, cerdik, pandai manuver.
Langsung praktik dengan soal. Soal 1, bacalah kalimat berikut. Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara. Makna kata langkah dalam kalimat tersebut adalah A. Kaki yang melangkah, B. Jalan kaki, C. Tindakan atau kebijakan, D. Jarak tempuh, E. Gerakan. Pause dulu. Jawabannya, C. Tindakan atau kebijakan. Mari kita analisis dengan 5 langkah. Langkah 1, baca kalimat lengkap. Konteks, pemerintah menghadapi krisis, perlu solusi. Langkah 2, kata kunci sekitar. Pemerintah, konteks formal, kebijakan. Strategis terencana, penting. Mengatasi krisis problem solving. Langkah 3, jenis teks. Teks formal, berita, kebijakan publik. Makna cenderung tidak literal. Langkah 4, tes substitusi. Pemerintah harus mengambil tindakan strategis, pas. Pemerintah harus mengambil kaki strategis, aneh. Pemerintah harus mengambil jalan kaki strategis, tidak masuk akal. Langkah 5, eliminasi. A, B, D, E, semua makna literal atau fisik. C, satu-satunya yang makna abstrak dan cocok konteks pemerintahan. Jawaban, C, tips. Dalam konteks pemerintahan, langkah hampir selalu berarti tindakan atau kebijakan, bukan langkah fisik. Soal yang lebih tricky, makna kiasan. Soal 2, bacalah kalimat berikut. Dalam diskusi itu, ia menjadi jembatan antara dua kelompok yang berselisih. Makna kata jembatan dalam kalimat tersebut adalah A. Bangunan penghubung dua tempat, B. Alat untuk menyeberang sungai, C. Penengah atau penghubung, D. Orang yang berdiri di tengah, E. Media komunikasi. Pause. Jawabannya, C. Penengah atau penghubung. Analisis. Ini makna figuratif. Kalau diartikan literal, menjadi jembatan, tidak masuk akal, manusia tidak bisa jadi jembatan fisik. Konteks clues. Diskusi, konteks percakapan manusia. Antara dua kelompok, ada pemisahan. Yang berselisih, ada konflik. Fungsi jembatan fisik, menghubungkan dua tempat yang terpisah. Fungsi jembatan figuratif, menghubungkan dua pihak yang berbeda. Jadi, jembatan di sini sama dengan penengah atau penghubung yang menjembatani perbedaan. Tes substitusi. Ia menjadi penghubung antara dua kelompok, masuk akal. Ia menjadi bangunan antara dua kelompok, absurd. Pilihan lain, A dan B, makna literal jembatan fisik. D, terlalu harfiah. E, terlalu luas, tidak spesifik. Soal 3, cepat, kami membakar semangat untuk menang. Membakar di sini sama dengan A. Menyalakan api, B. Membangkitkan dengan kuat, C. Menghilangkan, D. Memanaskan, E. Menghancurkan. Jawaban, B. Membangkitkan dengan kuat. Membakar semangat adalah ungkapan figuratif sama dengan membangkitkan atau meningkatkan semangat dengan sangat kuat. Tidak ada api literal, jebakan paling sering muncul. Jebakan 1, memilih makna literal untuk kata figuratif. Contoh, menelan pil pahit, bukan benar-benar menelan pil. Jebakan 2, tidak membaca kalimat sampai selesai. Konteks di akhir kalimat sering krusial untuk menentukan makna. Jebakan 3, terjebak makna kamus. Makna kamus adalah makna umum. UTBK tanya makna dalam konteks. Jebakan 4, salah identifikasi bidang. Kata teknis di bidang berbeda punya makna berbeda. Jebakan 5, pilih yang terdengar bagus tapi tidak tepat. Contoh, strategis bisa berarti penting dan terencana. Pilih yang paling pas konteks. Strategi menghindari. Strategi 1, selalu baca kalimat lengkap minimal 2 kali. Strategi 2, cari kata penanda, yaitu, maksudnya, sebagai. Strategi 3, tes semua pilihan dengan substitusi, jangan asal pilih yang pertama kelihatan benar. Strategi 4, kalau ada dua jawaban yang mirip, pilih yang paling spesifik untuk konteks. Strategi 5, ingat, makna kontekstual selalu bergantung pada kalimat. Kalau lepas dari kalimat, kamu salah arah. Tips akhir untuk menguasai makna kontekstual. Tips vocabulary. Tips 1, baca banyak jenis teks, berita, artikel ilmiah, sastra. Setiap jenis punya penggunaan kata berbeda. Tip 2, perhatikan bagaimana kata yang sama digunakan dalam konteks berbeda. Tip 3, buat catatan kata-kata yang punya banyak makna, polishemy. Tips saat ujian. Tips 1, jangan skip konteks.
Konteks adalah segala-galanya. Tip 2:60-90 detik per soal. Cukup untuk baca dan analisis. Tip 3, kalau bingung antara dua pilihan, pilih yang lebih umum digunakan dalam konteks tersebut. Ingat rumus emas, konteks plus substitusi tes sama dengan jawaban benar. Latihan dengan soal-soal UTBK tahun lalu. Perhatikan pola kata apa yang sering ditanyakan. Selamat belajar, dan sukses di UTBK. Subscribe untuk tips UTBK lainnya.